Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasan Amelia, NIM 8570300383. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang pendekatan pembelajaran IPA di SD. Baik, di sini kita akan mempelajari pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD. Pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap ilmiah yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. Filosofi IPA sebagai cara untuk mencari tahu yang berdasarkan pada observasi. Dengan demikian, pengetahuan dalam IPA merupakan hasil observasi yang disimpulkan berdasarkan hasil observasi. Kebenaran harus dibuktikan secara empiris berdasarkan observasi dan eksperimen. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA antara lain adalah pendekatan lingkungan, sains lingkungan, teknologi masyarakat, konseptual, faktual, nilai, pemecahan masalah, penemuan atau discovery, inquiry, keterampilan proses, komputer, sejarah, dan deduktif atau induktif. Yang pertama ada pengertian dan prinsip pemilihan pendekatan. Menurut Raka Joni 1993, pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, sehingga berdampak ibarat seseorang memakai kacamata dengan warna tertentu pada saat memandang alam sekitar. Herawati Susilo 1998 mengemukakan bahwa pendekatan bersifat eksimotis yang menyatakan pendirian. A. Pengertian dan prinsip pemilihan pendekatan. Peranan pendekatan pembelajaran adalah menyesuaikan antara tujuan pembelajaran, siswa, latar belakang, sosial dan budaya, sumber dan daya dukung, dan lain-lain yang tercakup dalam unsur input, output, produk, dan outcomes pendidikan dengan bahan kajian yang akan disajikan, sehingga pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, menumbuhkan rasa ingin tahu, memberikan penghargaan, serta bermakna bagi hidup dan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Prinsip pemilihan pendekatan adalah pertimbangan pendekatan yang dipilih dengan faktor-faktor terkaitnya, antara lain seperti tujuan pendidikan dan pembelajaran, kurikulum, kemampuan siswa, psikolog belajar, dan sumber daya. Pendekatan pembelajaran mengacu kepada tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran dari bahan kajian. Misalkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan kurikulum 2004, tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran mengacu kepada tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran dari bahan kajian. Misalkan, tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan kurikulum 2004, tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah adalah agar siswa mampu A. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang C. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang D. Berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. E. Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai melestarikan lingkungan alam.
Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir yang F, memiliki pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan selanjutnya, SMPI atau MTS. B. Jenis pendekatan. Seperti disampaikan pada kurikulum 2004, IPA seharusnya dibelajarkan secara inquiry ilmiah, scientific inquiry, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, aspek kognitif, bekerja dan bersikap ilmiah, aspek psikomotor dan sikap, serta keterampilan berkomunikasi. Pembelajaran IPA di SD menekankan pemberian pengalaman belajar langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 1. Pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah mengajarkan IPA dengan cara pandang bahwa mengembangkan kebiasaan siswa menggunakan dan memperlakukan lingkungan secara bijaksana dengan memahami faktor politis, ekonomi, sosial budaya, ekologis yang mempengaruhi manusia dalam memperlakukan lingkungan tersebut. Kebiasaan siswa seperti ini sudah terbangun melalui pemahaman siswa terhadap lingkungan itu sendiri. 2. Pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat. IPA merumuskan penjelasan untuk mengamati lingkungan teknologi yang merupakan penerapan dari pengetahuan, merumuskan pemecahan permasalahan yang terkait dengan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Masyarakat merupakan lingkungan manusia tempat terjadinya kegiatan IPA, kegiatan ilmiah, dan kegiatan teknologi. Pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat merupakan cara pandang bahwa siswa belajar menyusun pengetahuan melalui interaksi pribadi antara pengalaman dengan skema pengetahuannya. Pemerolehan pengetahuan dilakukan oleh skemata siswa yang tepat dan bermanfaat baginya. Secara umum, tujuan penggunaan pendekatan ini adalah agar siswa memiliki pemahaman tentang aspek sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang bergunakan bagi perkembangan kognitif. Pengembangan sikap bahwa sains, teknologi, dan lingkungan menarik dan bermanfaat, menggunakan pemahaman sains dan teknologi untuk diterapkan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial, yaitu masyarakat ataupun siswa. 3. Pendekatan faktual. Menurut Van DKK 1979, pendekatan faktual adalah merupakan suatu cara mengajarkan IPA dengan menyampaikan hasil-hasil penemuan IPA kepada siswa, di mana pada akhir suatu instruksional siswa akan memperoleh informasi tentang hal-hal penting tentang IPA. Metode yang paling efisien untuk menindaklanjuti pendekatan ini adalah dengan membaca, menyampaikan pendapat ahli dari buku, demonstrasi, latihan, dan memberikan tes. Yang keempat ada pendekatan konseptual. Menurut Van DKK 1979, apabila menyodorkan fakta memberikan pandangan terhadap IPA agak sempit dan hasil pembelajarannya tidak dapat diingat terlalu lama, mungkin mengajarkan konsep diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Konsep adalah suatu pendapat yang merupakan rangkaian dari fakta-fakta. Agar dapat memahami suatu konsep, suatu pembelajaran memerlukan objek yang konkret, eksplorasi, mendapatkan fakta, dan melakukan manipulasi atau pemrosesan pendapat secara mental. 5. Pendekatan pemecahan masalah. Herawati Susilo 1998 mengutip pendapat Meyer 1987 bahwa pendekatan pemecahan masalah atau force field approach merupakan suatu pendekatan yang penting. Setiap masalah memiliki suatu daya positif atau daya pendorong yang cenderung menuju ke arah perubahan yang positif untuk memperbaiki suatu kondisi atau keadaan. Alternatif lainnya adalah guru hanya dapat membimbing siswa merumuskan dan memecahkan permasalahan yang diajukan kepadanya. Seorang guru dapat pula mengkombinasikan kedua cara yang telah disebutkan. Permasalahan dapat berupa permasalahan konvergen, yaitu permasalahan dengan memiliki satu cara pemecahan, atau permasalahan divergen, yaitu permasalahan dengan memiliki beberapa cara pemecahan. 6. Pendekatan nilai. Pendekatan nilai adalah cara mengajarkan IPA dengan menggunakan pandangan suatu nilai, misalkan terkait moral atau etika yang bersifat universal, nilai yang terkait dengan kepercayaan atau agama, atau nilai yang terkait dengan politik, sosial,
budaya, suatu negara atau daerah. Pada akhir instruksional, siswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan perilaku tentang nilai yang menyangkut keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan dan alam semesta, ideal atau kesempurnaan yang dicita-cita yang terkait hidup dan kehidupan, baik dan buruk bagi kehidupan dan alam, keuntungan atau manfaat dan kerugian bagi manusia, lingkungan, dan alam semesta, negatif dan positif bagi manusia secara jasmani dan rohani, serta sosial dan spiritual. 7. Pendekatan inquiry. Esler dan Esler 1948 menggambarkan bahwa suatu pembelajaran dapat dikategorikan menggunakan pendekatan inquiry apabila siswa perlu menggali lebih dalam tentang informasi yang disampaikan guru untuk mendapatkan pemahaman baru dan pemecahan masalah yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atau generalisasi yang original bagi siswa. Alasan menggunakan pendekatan inquiry adalah membangkitkan rasa ingin tahu siswa, melibatkan siswa dalam kegiatan yang memerlukan keterampilan kognitif tingkat tinggi, memberikan pengalaman konkret bagi siswa, membantu siswa mengembangkan keterampilan proses atau keterampilan penting dalam melakukan kegiatan IPA. Perlu diperhatikan bahwa untuk anak SD usia 6-7 tahun, tujuan pembelajaran discovery adalah untuk mengembangkan keterampilan memasang dan merancang alat serta keterampilan mengobservasi. Pada pendekatan inquiry eksperimental ini, perencanaan untuk menguji pernyataan atau menjawab pertanyaan didiskusikan dan diputuskan sebelum menggunakan bahan-bahan. Jadi, perbedaannya dengan discovery adalah pada discovery bahan-bahan diatur, dipasang, digunakan tanpa adanya rencana kegiatan yang formal. Sedangkan pada eksperimen pengaturan, pemasangan atau penggunaan bahan dilakukan setelah pembuatan rencana kegiatan. Yang 8, pendekatan keterampilan proses. Menurut Van de Kaka 1979, pendekatan keterampilan proses adalah cara mengajarkan IPA dengan mengajarkan beberapa keterampilan proses yang biasa digunakan para ilmuwan dalam mendapatkan atau memformulasikan hasil IPA. Pendekatan ini lebih melibatkan siswa dengan materi konkret dan bekerja ilmiah. Dan yang terakhir, nomor 9, pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah adalah cara mengajarkan IPA dengan menyajikan berbagai penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan atau ahli IPA dan tentang perkembangan temuan-temuan tersebut dikaitkan dengan ilmu IPA sendiri. Metode yang umum digunakan untuk pendekatan ini adalah dengan membaca buku, teks, atau menjelaskan.